Jumpa lagi di Opini Budiman. Kisah misteri dan kontroversi Jaksa Pinangki Sirna Malasari tetap menarik diikuti. Kejaksaan telah mengambil keputusan untuk tidak mengajukan kasasi. Artinya apa? Artinya kejaksaan memutuskan untuk tutup buku perkara Pinangki, tentunya dengan segala misterinya. Ada apa di balik itu semua? Argumen logis dan yuridis kejaksaan memang masuk akal. Pinangki memang dituntut hanya 4 tahun penjara oleh kejaksaan di pengadilan tingkat pertama. Ketika majelis banding kemudian mengembalikan vonis menjadi 4 tahun, tentunya sudah sesuai dengan tuntutan jaksa. Karena itulah menjadi tidak konsisten ketika jaksa kemudian mengajukan kasasi. Alasan lainnya, dengan tidak mengajukan kasasi, berarti kasus Pinangki menjadi berkekuatan hukum tetap. Dalam bahasa hukum adalah inkrah. Artinya kasus itu selesai, Pinangki divonis 4 tahun, dan mengembalikan harta termasuk mobil mewah yang dikembalikan kepada kejaksaan. Dengan ditutup kasus itu, misteri kingmaker yang disebut-sebut berada di balik pengurusan kasus Joko Chandra menjadi tidak terungkap. Yang justru menarik adalah mengapa Majelis Hakim Banding memberikan diskon besar-besaran kepada Pinangki. Sebelumnya, Majelis Hakim tingkat pertama, Ignatius Eko Purwanto, menghukum Pinangki 10 tahun penjara dari tuntutan jaksa 4 tahun. Alasan Hakim Eko sebenarnya progresif. Dia mengatakan tujuan dari pemidanaan bukanlah pemberian nestapa bagi pelaku tidak pidana, melainkan bersifat preventif untuk mencegah, edukatif untuk mendidik, dan korektif untuk mengkoreksi. Maka tuntutan dari jaksa yang 4 tahun kemudian dinaikkan menjadi 10 tahun. Majelis Hakim pertama menilai hukuman 10 tahun itu dianggap layak dan adil. Hukuman itu juga sesuai dengan kadar kesalahan dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Hakim menyatakan sebagai jaksa penegak hukum tentunya tidak pantas Pinangki melakukan itu. Dan dalam persidangan Pinangki dinilai berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya. Pertimbangan hakim pertama ini progresif. Yang justru bermasalah adalah di tingkat banding. Ya, di tingkat banding mengatakan bahwa Pinangki hukumannya harus diturunkan menjadi 4 tahun penjara karena Pinangki telah dipecat sebagai jaksa. Pinangki adalah seorang wanita dan mempunyai anak 4 tahun yang harus kemudian diasuhnya. Sehingga tidak layak Pinangki dihukum 10 tahun penjara karena dia bekerja dan juga melakukan ini bersama dengan teman-temannya. Pertimbangan hakim banding ini terfokus pada pelaku tindak pidana. Dia tidak melihat implikasi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Pinangki kepada masyarakat. Saya teringat kepada apa yang dikatakan oleh almarhum Hakim Agung Artidjo Alkostar. Bagi Artidjo, yang namanya korupsi itu akan menyengsarakan orang, akan memiskinkan orang. Karena itu setiap kasus-kasus korupsi, kasus suap yang datang ke meja Artidjo, bagaimana dia akan memberikan hukuman yang lebih berat. Hakim sebenarnya punya peran untuk membantu menciptakan sebuah pemerintahan yang bersih dengan palu-palu hakimnya. Bicara soal putusan hakim memang berbicara soal keyakinan dibangun dengan interaksi di persidangan. Hakim pertama boleh jadi lebih menangkap sebetulnya esensi keyakinan ketika dia berhadapan langsung dengan Pinangki. Berbeda dengan hakim banding yang kemudian hanya memeriksa berkas perkara. Ada pepatah, biarpun langit runtuh, keadilan harus ditegakkan. Kalau gender menjadi alasan, mungkin bisa dirujuk juga dalam kasus Angelina Sondakh, sesama wanita, tetapi tidak mendapatkan perlakuan yang sama seperti jaksa Pinangki.
Boleh jadi menegakkan keadilan masih menjadi utopi di tengah air, tetapi tetap harus diupayakan sebuah penegakan hukum yang tanpa pandang bulu sesuai dengan teks konstitusi setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di muka hukum, bukan penegakan hukum yang sifatnya terpimpin, dalam tanda petik terpimpin, ada yang harus diadili, ada yang justru harus dilindungi. Itu tidak benar. Tapi apapun yang terjadi, janganlah pernah lelah untuk tetap mencintai Indonesia.